Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Ika Hermawan SPD selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual membuat komik pembelajaran dengan Sixten pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan semangat yang luar biasa hingga nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di mana hari ini merupakan pertemuan ketiga, begitu ya Bapak Ibu, pertemuan ketiga di mana ini adalah pertemuan terakhir. Terakhir maksudnya di sini adalah pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Akan tetapi Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu masih bisa tanya jawab, masih bisa berdiskusi, masih bisa menanyakan seputar kesulitan terkait komik pembelajaran dengan Sixten melalui WhatsApp group seperti itu. Nah, harapannya nantinya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi dari Bapak Lendi, akan tetapi Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Mungkin saat ini, malam ini Bapak Ibu bisa sembari mempraktekkan atau bahkan Bapak Ibu mempraktekannya setelah kelas ini ditutup begitu. Jadi nanti rekaman Zoom meeting akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan melihat rekaman Zoom ulang begitu. Nah, sesuai dengan moto dari kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu diminta untuk fokus belajar, mari belajar bersama-sama, dan Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir terkait segala bentuk administrasi, karena nantinya kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan secara utuh dokumennya, kemudian kami akan membagikannya melalui WhatsApp group. Kemudian kapan akan dikirimkan segala bentuk administrasi tersebut begitu. Nah, untuk segala bentuk administrasi nantinya akan kami kirimkan paling lambat besok atau lusa begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk menunggu. Yang terpenting Bapak Ibu telah memasuki WhatsApp group, Bapak Ibu telah terdaftar di situ, maka nantinya segala fasilitas yang telah kami berikan, yang telah ada di poster, nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dan untuk di kolom chat Zoom Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadiran, akan tetapi di sana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar membuat komik pembelajaran dengan Sixten begitu. Karena nantinya kalau Bapak Ibu menyampaikan kehadirannya, itu nantinya akan membuat Bapak Ibu yang lain terganggu, di mana Bapak Ibu yang lain sedang fokus menyimak materi dari Bapak Lendi, seperti itu. Nah, untuk pertemuan ketiga ini akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kedua, di mana ini ditunggu oleh Bapak Ibu, karena dari waktu pertemuan kedua kemarin, Bapak Ibu telah menanyakan bagaimana cara menyimpannya, ini bagaimana cara membagikannya, begitu. Nah, kali ini Bapak Lendi akan membagikan ilmunya mengenai hal tersebut, jadi Bapak Ibu bisa gunakan waktu ini sebaik mungkin, begitu. Dan juga nantinya setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab. Kami harap Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Bapak Lendi terkait hal-hal yang memang ingin ditanyakan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengaktifkan fitur raise hand dan juga Bapak Ibu bisa mengaktifkan video. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa langsung bertanya melalui kolom chat Zoom. Seperti itu. Nah, baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Begitu ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak Lendi Ika Hermawan SPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silahkan. Terima kasih Mbak Melisa, selaku moderator pada pertemuan ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pada pertemuan ketiga kali ini, atau juga yang pertemuan terakhir ya Bapak Ibu, untuk pemaparan secara langsung melalui Zoom meeting. Nah, tentunya pada malam hari ini kita akan selesaikan pembuatan komik kita yang sudah dari hari pertama, hari kedua, dan hari ini sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan seputar pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang Bapak Ibu tanyakan baik melalui grup WA maupun chat personal ke saya. Insya Allah pada pertemuan ketiga ini akan saya jawab secara langsung dan juga akan saya bahas review sedikit mengenai pertemuan pertama dan pertemuan ketiga. Mungkin kemarin Bapak Ibu masih belum dapat bergabung dan baru bisa bergabung pada malam hari ini. Nah, nanti akan saya review secara singkat. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu dapat menyimak di video rekaman pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang sudah di-share melalui grup WA. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ini agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mereview materi pada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua. Kemudian yang kedua, agenda utama kita pada malam hari ini yaitu tips menyimpan dan membagikan komik. Kemarin Bapak Ibu sudah berhasil membuat komik, sudah berhasil menyelesaikan satu komik utuh, namun ketika Bapak Ibu simpan, ternyata diarahkan ke halaman untuk melakukan pembayaran. Nah, itu adalah fitur yang hanya bisa diakses pada akun yang premium Bapak Ibu. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana cara menyimpannya dan membagikan komiknya untuk akun yang basic atau akun yang gratis tidak berbayar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu review untuk materi pertemuan pertama dan kedua sebelum saya membahas poin kedua. Saya berpindah screen dulu Bapak Ibu. Baik, sudah muncul. Bapak Ibu, kalau sudah berhasil login, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemarin atau tadi juga ada beberapa dari Bapak Ibu yang ternyata masih belum bisa login atau belum bisa mendaftar akun. Di mana ketika sudah memilih alamat Gmail-nya, ternyata Bapak Ibu mengalami kendala, jadi tidak bisa masuk ke dalam halaman beranda ini. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mencari solusinya, memang melalui Piston juga saya cari-cari, ternyata memang belum ada, saya belum menemukan solusinya. Jadi Bapak Ibu ada yang menyampaikan ternyata klik login, menu login itu ada yang berhasil, ada juga yang tetap tidak berhasil untuk login. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa coba untuk mendaftar menggunakan Facebook mungkin jika punya, untuk Bapak Ibu yang bermasalah ya, yang bermasalah, atau mungkin Bapak Ibu menunggu besok mungkin ketika di sekolah ada jaringan WiFi, coba Bapak Ibu koneksikan dengan jaringan WiFi-nya. Mungkin seperti itu sementara solusi yang dapat saya berikan ke Bapak Ibu. Nanti misalkan masih mengalami kendala, Bapak Ibu bisa chat pribadi ke saya atau melalui grup. Nanti insya Allah saya akan carikan lagi mungkin solusinya untuk kendala yang Bapak Ibu belum bisa login. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai pembuatan komik ketika ingin memasukkan gambar-gambar yang tidak ada di Piston. Misalkan saya mau memasukkan, kemarin ada yang bertanya, saya mau memasukkan ubi. Nah, itu karena saya dari SMK Pertanian,
saya ingin menampilkan gambar ubi. Nah, ternyata di piston tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Atau juga Bapak Ibu yang mungkin mengajar matematika, ya. Mengajar matematika tidak ada rumus-rumus. Nah, bagaimana caranya? Akan saya beri tips untuk mengatasi hal tersebut Bapak Ibu. Saya buka dulu komiknya ini ya Bapak Ibu. Ini kemudian saya edit ya, saya edit ulang. Ini ya Bapak Ibu, saya ingin memasukkan gambar ubi di sini. Nah, ini kan tidak ada gambar ubi ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin memasukkan gambar ubi. Kalau di sini dicari, di hewan di sini juga tidak ada Bapak Ibu ya. Tumbuhan tidak ada. Nah, solusinya Bapak Ibu bisa memasukkan gambar dari komputernya atau dari PC. Dengan syarat berarti Bapak Ibu harus menyiapkan dulu gambarnya. Nah, caranya Bapak Ibu klik icon kamera yang ada di pojok bawah, seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, untuk mengupload gambar dari komputer atau dari laptop kita. Kita klik satu kali. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba memasukkan. Ini saya hilang dulu ya Bapak Ibu. Saya hilangkan dulu. Nah, saya coba upload ya Bapak Ibu. Saya upload, saya klik yang ini, bagian ada tanda panahnya ini Bapak Ibu, untuk memasukkan gambar. Setelah saya klik, nanti akan muncul tampilan folder dokumen yang ada di komputer kita untuk memilih di mana gambar kita simpan. Gambarnya kita ambil saya dari download ya, dari download. Nah, di sini mungkin tidak muncul di Bapak Ibu, mungkin. Nah, kalau sudah saya pilih gambarnya ini Bapak Ibu, ini sudah saya pilih gambarnya, kemudian saya klik open. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik satu kali saja Bapak Ibu. Nah, nanti sudah langsung otomatis muncul di sini. Ini saya geser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tips untuk mensiasati bagaimana caranya menampilkan gambar-gambar yang tidak tersedia di Pixton. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu harus menyediakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, gambarnya ini. Kemudian misalkan yang kedua, ingin memasukkan gambar matematika misalkan. Saya ingin masukkan bangun segitiga di sini Pak, segitiga misalkan. Bagaimana caranya? Caranya sama, berarti kita harus menyiapkan bahannya dulu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke icon kamera ini untuk mengupload foto dari laptop atau dari PC. Kemudian saya pilih gambarnya. Saya ulangi, saya tekan ini ya Bapak Ibu, drop. Kemudian saya pilih gambarnya. Ini sudah saya pilih. Kemudian saya open. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya klik satu kali. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu caranya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana Pak untuk mencari gambar seperti ini? Bagaimana mencari ubi seperti ini? Nah, ini saya sedikit bagi tips juga ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak memiliki basic editing. Kalau saya mencari gambar seperti ini, bentuk seperti ini, di internet mungkin tidak muncul Bapak Ibu kalau yang bentuknya pas seperti ini. Jadi kita harus edit dulu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya akan memberikan tips untuk membuat gambar seperti ini secara eh, sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan PowerPoint. Hanya menggunakan PowerPoint. Baik, saya pindah dulu Bapak Ibu ya. Sampai sini dulu untuk memasukkan gambarnya. Nah, saya akan coba bagi ilmu bagaimana membuat gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Saya buka dulu Bapak Ibu PowerPoint.
Bentar, saya share link, saya share screen-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah kita membuka PowerPoint. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, ini kita ubah dulu Bapak Ibu. Bentuk ukuran dari halamannya ini kita buat persegi. Caranya Bapak Ibu pergi ke menu desain, ke menu desain ya Bapak Ibu, ke tab desain, kemudian di bagian kanan ini ada slide size. Nah, di sini kita custom slide size Bapak Ibu. Kita custom ukurannya ini kita buat persegi. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi on screen 4:3. Nah, yang paling atas ini ya. Setelah 4:3, yang bawah di sini kita samakan ukurannya Bapak Ibu 25,4. 25,4. Kita samakan dengan yang lebarnya. Tingginya kita samakan dengan lebarnya. 25,4. Nah, ini sudah sama ya Bapak Ibu. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita, nah, ini sudah persegi ya Bapak Ibu. Ini sudah persegi. Ini saya hapus. Nah, ini Bapak Ibu akan kita buat media untuk mengedit background. Hanya menggunakan PowerPoint. Nah, Bapak Ibu harus download gambar ubi terlebih dahulu. Kalau gambar ubi di sini mungkin tidak ada di mana di PowerPoint. Jadi kita harus download dulu di Google ya Bapak Ibu. Kebetulan saya belum download, jadi mari kita download bersama-sama Bapak Ibu. Bentar, saya pindah screen-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya cari ya Bapak Ibu gambar ubi. Ubi vektor PNG. Nah, PNG ini untuk gambar yang tanpa background ya Bapak Ibu, yang transparan. Kita ketikkan keywordnya itu PNG. Kemudian vektor ini untuk gambar ubi yang vektor. Atau yang gambarnya itu gambar kartun. Kita search. Nah, kita cari Bapak Ibu mana yang cocok. Nanti kita download ya Bapak Ibu. Kita simpan. Mungkin ini ya Bapak Ibu. Kita kunjungi dulu halamannya. Mana tadi gambarnya? Ini ya. Kemudian kita download ya Bapak Ibu, kita download gratis. Kita harus login dulu Bapak Ibu dengan email. Kemudian kita unduh. Kalau sudah berhasil terunduh, kita kembali ke PowerPoint tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini kita insert Bapak Ibu. Kita ke menu insert. Kemudian kita ke picture. Nah, di sini kita pilih yang this device. Kita masukkan gambar yang tadi kita download. Nah, ini gambar PNG itu tanpa background ya Bapak Ibu. Nah, ini tanpa background. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja. Kemudian ini kita beri warna untuk halamannya ini kita beri warna. Kita ke desain Bapak Ibu. Kemudian format backgroundnya. Nah, ini warnanya kita ubah sesuai keinginan kita. Misalkan warna kuning. Nah, ini. Kemudian supaya lebih menarik, kita tambahkan shape bentuk lingkaran Bapak Ibu. Kita ke insert, kemudian shape. Nah, di sini kita pilih lingkaran. Nah, kita, maaf, saya kepencet persegi. Saya pilih yang lingkaran. Bentar Bapak Ibu. Saya pilih yang, bentar, mau saya tidak terlihat. Nah, ini. Di sini kita geser.
kemudian warnanya kita ubah Bapak Ibu supaya padu. Misalkan ini, kemudian outletnya kita hapus warna outletnya. Kemudian kita letakkan paling belakang. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Kalau sudah, kemudian kita save Bapak Ibu. Kita save ke file, kemudian save as, ya Bapak Ibu. Kita pilih di mana kita ingin menyimpan. Kemudian formatnya Bapak Ibu, formatnya kita pilih yang PNG. Ya, jangan simpan dengan format PowerPoint Bapak Ibu. Bapak Ibu cari di formatnya itu pilih yang PNG. Ya, yang PNG Bapak Ibu. Kalau sudah kita save. Coba kita cek Bapak Ibu di tempat. Bentar. Kita cek dulu. Saya pindah screen. Nah, hasilnya Bapak Ibu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu hasilnya yang sudah kita buat tadi dengan PowerPoint. Nah, ini tinggal kita masukkan nanti ke Bigstone-nya. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat gambar. Nah, untuk misalkan simbol yang matematika atau simbol formula-formula, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan PowerPoint untuk membuat formulanya, karena di situ sudah disediakan menu untuk memasukkan formula, yaitu equation ya Bapak Ibu. Untuk memasukkan formula menggunakan equation. Seperti itu Bapak Ibu singkatnya untuk membuat gambar yang tidak ada atau tidak disediakan di Bigstone. Baik, selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu untuk agenda kita pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu bagaimana tips menyimpan dan membagikan komik yang sudah kita buat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat, kemudian menyimpan komik, Bapak Ibu klik yang download, print atau share ini, ya, yang di pojok ini Bapak Ibu ya, yang di bagian ini, download, print atau share. Mungkin nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini tampilannya, yaitu di mana kita harus melakukan upgrade akun dengan cara melakukan pembayaran, karena kita masih menggunakan akun basic, jadi tidak bisa langsung di-download. Nah, saya akan bagi tips Bapak Ibu untuk menyimpan komiknya. Ini yang sudah Bapak Ibu sebagian lakukan di grup, sudah di-share. Itu caranya adalah kita harus sediakan dulu Bapak Ibu. Yang pertama, Microsoft Word. Tentunya Bapak Ibu sudah install semua pasti di laptopnya atau di PC-nya. Kemudian yang kedua yaitu Snipping Tool. Nah, Snipping Tool ini otomatis ada biasanya Bapak Ibu, pasti ada di laptopnya Snipping Tool. Nah, kita gunakan dua alat ini Bapak Ibu, Microsoft Word dan juga Snipping Tool. Caranya, langkah pertama adalah Bapak Ibu buka Snipping Tool-nya. Silakan ketikkan aja di kolom pencarian yang ada di Windows-nya. Silakan klik cari Snipping Tool, kemudian silakan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka nanti muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu buka halamannya, halaman komiknya, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu klik new yang di sini ya Bapak Ibu. Klik new. Nah, kalau sudah klik new, Bapak Ibu pilih mana gambar yang akan kita simpan terlebih dahulu. Ini misalkan saya nyimpan 3 panel dulu. Berarti nanti saya pilih 3 panel ini ya. Caranya klik kiri kemudian ditahan. Di sini Bapak Ibu klik kiri ditahan, kemudian tekan tombol PRTSC atau print screen di keyboard Bapak Ibu. Biasanya di pojok kanan atas.
di area dekatnya F12 atau tombol delete atasnya, biasanya di pojok kanan atas di keyboard Bapak Ibu. Nah, di situ ada tombol PRTSC atau print screen. Nah, itu untuk menangkap layar. Kalau sudah dipilih gambar mana yang ingin disimpan, Bapak Ibu tahan, kemudian tekan print screen. Tekan print screen. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya, kemudian tekan Ctrl V di keyboard. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar yang lain, sehingga nanti semua panel itu tercopy di Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa simpan file ini dalam format PDF atau Word, sehingga bisa kita print, bisa kita bagikan ke peserta didik kita, ataupun Bapak Ibu bisa upload misalkan di Google Classroom, atau misalkan di e-learning yang ada di sekolah Bapak Ibu semua, atau melalui grup WA juga bisa, file PDF-nya kita share. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya akan praktekkan ya Bapak Ibu. Saya akan praktekkan. Mari kita praktekkan Bapak Ibu. Bentar, saya buka dulu komik yang tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Bentar, saya pilih komik yang sudah selesai saya edit kemarin. Nah, komik yang ini Bapak Ibu. Komik ini ada sekitar 12 panel Bapak Ibu. 12 panel. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nah, ini 12 panel di sini bersambung. Nah, saya cukup gunakan 12 panel. Nah, saya search Bapak Ibu snipping tool. Ya, saya ketikkan snipping tool. Setelah muncul Bapak Ibu seperti tadi ya Bapak Ibu, kita klik new. Bentar Bapak Ibu, coba saya ubah share screen-nya. Nah, terlihat ya Bapak Ibu, snipping tool-nya Bapak Ibu. Nah, di sini di new ini Bapak Ibu, kita klik, kita tekan ya Bapak Ibu, new, kita klik kiri. Nah, kemudian di sini ada tanda panah Bapak Ibu, tanda plus, tanda plus. Nah, di tanda plus ini kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita geser. Nah, di mana komik yang akan kita pilih, kita simpan panelnya. Nah, ini saya pilih, langsung pilih 4 panel. Kalau sudah, ini jangan dilepas dulu Bapak Ibu, tetap klik kiri, kemudian tahan. Kita tekan tombol print screen yang ada di keyboard. Nah, yang di pojok kanan atas keyboard. Saya tekan 1 kali. Nah, kalau sudah, lepas Bapak Ibu. Nah, ini kita abaikan, kita minimize saja Bapak Ibu. Kita minimize. Nah, selanjutnya kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word Bapak Ibu. Ini terlihat ya Bapak Ibu, screen saya Bapak Ibu. Mbak Melisa mungkin bisa menjawab. Ini screen saya sudah terlihat ya? Terlihat, Ya, Pak. saya membuka Microsoft Word, kemudian saya klik yang blank dokumen ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian di sini saya ubah layout-nya itu menjadi orientasinya menjadi landscape. Nah, menjadi landscape. Setelah itu saya tekan Ctrl V yang ada di keyboard.
Sebentar Bapak Ibu, tadi ternyata belum terprint. Sebentar Bapak Ibu, saya ulangi print screen-nya dulu. Nah ini, saya ketekan Ctrl V, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saya ulangi. Saya buka dulu di sini ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah yang atas, sekarang yang bawah. Saya buka snipping tool-nya, kemudian saya klik new. Nah, kemudian di sini saya pilih panel yang ingin saya simpan atau saya copy. Nah, ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Saya langsung 4 saja biar cepat. Nah, kemudian kita tekan print screen yang ada di keyboard, PRTSC, tombol PRTSC. Kita tekan. Kemudian ke Microsoft Word. Kemudian kita Ctrl V ya Bapak Ibu. Sebentar. Masih belum tercopy ternyata. Sebenarnya langsung print screen bisa Bapak Ibu, tanpa harus menggunakan snipping tool. Hanya saja hasilnya nanti itu tidak langsung terpotong seperti ini. Ya, hasilnya tidak langsung terpotong seperti ini. Kalau misalkan kita langsung tekan print screen. Nah, kemudian kita tata ya Bapak Ibu posisinya. Misalkan saya tidak menggunakan print screen, saya tidak menggunakan snipping tool Bapak Ibu. Cukup saya tekan tombol PRTSC yang ada di keyboard. Nah, yang bawah ini ya Bapak Ibu. Langsung saya tekan PRTSC di keyboard. Nah, saya tekan 1 kali, kemudian saya kembali ke Microsoft Word, kemudian saya tekan Ctrl V. Nah, gambarnya seperti ini, full Bapak Ibu, satu layar penuh. Nah, seperti ini. Jadi harus kita potong dulu. Kita crop ya ke menu yang ini. Crop ini untuk memotong gambarnya. Nah, ini kita paskan Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah pas, kita tekan icon crop di sini 1 kali. Nah, sudah terpotong ya Bapak Ibu. Kemudian kita besarkan. Ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu untuk layoutnya, mungkin marginnya kita tipiskan. Nah, setelah itu kita paskan tepat di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita save file, kemudian save as. Nah, di sini kita pilih foldernya di mana kita menyimpan. Saya di folder ini. Kemudian saya simpan dalam format PDF. Saya tulis komik 1, itu misalkan ya. Kemudian saya save. Nah, hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita print, kita bagikan ke siswa, atau juga bisa kita share melalui grup WA kelas mungkin bisa ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk tipsnya, karena kita menggunakan akun basic mungkin sedikit lebih ribet, tapi ya hanya itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Kita print screen, kita copy ke Word untuk menyimpan komik yang sudah kita buat.
Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya, setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan semuanya, nah, supaya kita memiliki banyak komik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu komik yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu buat bisa dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu, dikumpulkan jadi satu di link berikut. Nah, link ini upload dan download komik, nanti linknya akan saya bagikan di grup. Ini bukan tugas ya Bapak Ibu, saya sampaikan ini bukan tugas di workshop ini, hanya sebatas untuk mengumpulkan komik saja supaya Bapak Ibu yang lain misalkan ada komik yang cocok dengan pembelajarannya bisa langsung digunakan. Nah, nanti semakin banyak komik yang ada di situ, berarti Bapak Ibu medianya semakin banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan, baik karya teman-teman yang lain atau karya Bapak Ibu sendiri. Karena memang keterbatasan menggunakan piston ini selama 7 hari, mungkin ketika Bapak Ibu mengumpulkan komik, jadi kita punya pustaka komik yang ada di Google Drive ini. Ini saya sudah buatkan link, nanti Bapak Ibu bisa upload dan juga bisa download. Sekali lagi, ini bukan tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak wajib untuk mengumpulkan, Jadi hanya sebatas kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu, Bapak Ibu upload di sini, nanti guru yang lain, teman-teman kita nanti bisa menggunakan komik yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, dan juga Bapak Ibu bisa mendownload komik dari teman-teman yang lain juga. Nah, kita kumpulkan di sini. Caranya Bapak Ibu silakan copy linknya itu tadi, kemudian silakan buka di Google-nya di bagian atas sini Bapak Ibu ya. Kalau kita ketikkan di sini, mungkin nanti tidak muncul, tapi di bagian atas ya Bapak Ibu. Di atas ini alamatnya, di atas ini kita paste di sini, kita salin di sini, kita tempel di sini, kemudian enter. Setelah sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah saya buatkan folder untuk SDMI, SMA, SMK-MA, SMP MPS, dan TK. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu sesuai komik yang Bapak Ibu sudah buat jenjangnya. Misalkan SD, kita buka SD, folder SD, kemudian kita upload filenya. Klik kanan, kemudian file upload. Pilih file upload. Klik kanan, kemudian file upload. Nah, Bapak Ibu pilih filenya. Misalkan ini, judulnya komiknya adalah Hari Pertama Sekolah. Kemudian saya open. Nah, setelah itu komiknya akan terupload di sini. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang lain ketika membuka link ini bisa melihat dan mendownload komik ini. Komik yang sudah... Mohon maaf Pak Lendi, untuk share screen-nya belum terlihat tadi yang seperti Pak Lendi jelaskan. Oh, seperti itu. Ya, saya ulangi. Mohon maaf. Sudah terlihat, Mbak Melisa? Sudah Bapak. Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Karena saya tidak membuka chat. Mungkin Bapak Ibu ada yang komen di chatnya mungkin. Saya ulangi Bapak Ibu. Nah, ini mengumpulkan komik supaya kita memiliki banyak pustaka komik Bapak Ibu. Jadi saya sudah buatkan link untuk upload dan download komik yang kita buat pada workshop kali ini. Sekali lagi saya sampaikan ini sifatnya bukan tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk mengupload, tidak diwajibkan. Jadi hanya sebatas mungkin Bapak Ibu sudah berhasil membuat komik. Nah, Bapak Ibu ingin bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, bisa kita kumpulkan di sini, di link ini. Nah, link ini nanti akan saya bagikan di grup, akan saya share di grup. Kemudian Bapak Ibu silakan buka atau silakan copy linknya. Kemudian silakan tempel atau paste di Google. Nah, di bagian atas ya Bapak Ibu di sini. Kalau di sini nanti tidak muncul. Kalau di sini tidak muncul, tapi di bagian atas ini. Nah, di sini silakan ditempel di sini, kemudian klik enter. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih foldernya. Di sini sudah saya sediakan. Ada SD, ada SMA sederajat, ada SMP sederajat, ada TK. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu.
Misalkan komik yang sudah saya buat itu jenjangnya untuk anak SDMI. Ya, berarti saya buka ini, folder SDMI, saya buka, saya klik. Kemudian nanti muncul seperti ini, folder sudah terbuka, SDMI. Kita klik kanan, nanti muncul beranda seperti ini, muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih file upload. Bapak Ibu pilih file upload, kita klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih hari pertama sekolah. Hari pertama sekolah ini judul komik yang saya buat, kemudian kita open. Nah, jika sudah nanti akan terupload di sini. Nah, terupload di folder SDMI. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Di-download bisa. Nah, jadi ini sebatas untuk mengumpulkan karya kita Bapak Ibu pada workshop kali ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kita saling berbagi, saling sharing, sehingga kita punya pustaka komik yang banyak. Bayangkan kalau misalkan peserta pelatihan ini ada sekitar 1.000 peserta, ya, ada 1.000 peserta. Nanti kalau misalkan semuanya membuat, berarti kita punya 1.000 komik. Nah, sungguh banyak sekali Bapak Ibu komik yang kita buat. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini sifatnya bukan tugas. Jadi Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk membuat, tidak diwajibkan untuk membuat dan mengupload. Hanya sebatas kita sharing komik saja untuk kita berbagi. Seperti itu Bapak Ibu berbagi karya. Nah, di sini di link ini Bapak Ibu bisa upload dan juga bisa mendownload karya komik dari teman-teman yang lain. Seperti itu Bapak Ibu untuk pemaparan saya pada pertemuan yang terakhir ini melalui Zoom untuk menyimpan dan membagikan komiknya. Untuk selanjutnya mungkin bisa sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak Lendi atas pemaparan pada malam hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan step by step-nya Bapak Ibu, di mana jika Bapak Ibu tertinggal masuki Zoom meeting ini, Bapak Ibu nantinya bisa melihat rekaman Zoom ulang begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan bisa mengaktifkan fitur raise hand dan juga menghidupkan videonya, atau Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, di sini sudah ada 8 yang raise hand, Pak Lendi. Kita mulai dari Bapak Ibrahim. Silakan Bapak Ibrahim untuk langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Baik, Assalamualaikum Pak Lendi. Halo, bisa didengar Pak? Bisa Pak. Bisa, Iya. Bapak silakan. Iya, terima kasih. Untuk menulis kata, apa fontnya bisa diubah Pak Lendi? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim. Silakan kepada Bapak Lendi untuk menanggapinya. Ya, langsung saya jawab Pak Ibrahim. Untuk fontnya tidak bisa diubah Bapak Ibu. Tidak bisa diubah, untuk fontnya tetap font bawaan dari Bigstone-nya. Jadi seperti itu fontnya. Jadi untuk fontnya tidak bisa diubah ya Pak Lendi, karena bawaan dari sananya begitu. Baik, mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibrahim. Dan di sini kita Stuti, silakan Ibu Mary untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Silakan Bu Mary. Suara saya terdengar? Terdengar Bu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali mengikuti workshop virtual ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah wajah dari karakter komik itu bisa diganti atau diedit sesuai dengan wajah yang kita inginkan? Itu saja Pak Lendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Lendi untuk menanggapinya. Baik Bu Mary, pertanyaan yang cukup menarik.
Apakah bisa wajah di komiknya, di karakter komiknya itu kita ganti dengan kita? Kalau langsung dari pistonnya tidak bisa, Ibu, tidak bisa. Jadi hanya sebatas kita bisa membuat avatar saja. Avatar itu profil kita yang kita buat semirip mungkin dengan kita. Jadi pakai kerudung, tampilan badannya kita buat semirip mungkin dengan kita, mungkin seperti itu, Ibu. Tapi kalau untuk real, untuk wajah kita real itu belum bisa. Kalau langsung di pistonnya, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Begitu Ibu Mary, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu Mary. Kemudian kita lanjut ke Ibu Farida. Silakan Ibu Farida. Oke, tunggu sebentar. Halo, apa suara saya kedengaran? Ya, terdengar Bu, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, dengan menggunakan Pixton, kita benar-benar bisa membuat komik ya. Pertanyaannya, apakah ada aplikasi lain selain Pixton yang membuat komiknya itu tidak menempel, tidak memilih? Kalau Pixton itu kan tinggal milih karakter ini, baju ini gitu ya. Tetapi ini memang benar-benar membuat, sehingga misalnya saya sedang membuat buku, misalnya membuat workbook. Terus dalam workbook itu ada gambar yang harus dimasukkan, misalnya ada anak sedang mengetuk pintu atau memanggil salam pakai kaki kanan. Nah, itu kan karakter budaya kita itu ya. Nah, itu apa ada enggak ya kayak gitu? Atau harus belajar harus ditulis secara manual lalu kita foto atau gimana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Farida. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapinya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Farida. Cukup menarik pertanyaannya, Ibu. Memang Pixton ini itu adalah website yang dibuat oleh lembaga di luar negeri ya, Bapak Ibu, perusahaan luar negeri, sehingga gambar-gambar, karakter maupun elemen-elemen yang ada di dalamnya itu mungkin berbeda jauh, berbeda dengan budaya kita, seperti itu, Ibu. Mungkin sudah ada yang memakai kerudung seperti itu, tapi mungkin untuk hal-hal yang detail seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan itu belum ada di Pixton atau belum bisa dibuat secara manual. Jadi untuk di Pixton ini belum bisa, Ibu, kecuali kita memang mau menggambar sendiri. Nah, kita membuat karakternya sendiri, tapi mungkin tentunya itu lebih susah ya, Ibu, daripada tinggal menempel dan mengedit. Kalau dulu waktu 2018 ini saya sedikit cerita penggunaan Pixton. Dulu saya 2018 itu masih Pixton yang versi lama, belum yang update yang terbaru ini. Kalau versi lama dulu itu kita bisa mengedit setiap bagian tubuh. Jadi tangannya itu bisa kita gerakkan sendiri. Misalkan mau mengangkat tangan atau kakinya mau sedikit ke kanan, sedikit mengangkat, itu bisa kita edit secara manual. Tapi itu tahun 2018 saya menggunakan itu, Ibu, di Pixton yang versi lama. Tapi Pixton yang versi terbaru ini memang serba mudah karena kita hanya tinggal memilih, tidak mengedit secara detail seperti itu. Jadi mungkin kebijakan dari Pixton mungkin ya, Ibu. Jadi ada perubahan dalam membuat komiknya. Jadi kita tidak bisa mengedit satu persatu seperti yang Ibu tadi jelaskan. Kalau untuk software yang lain atau web yang lain untuk membuat komik itu banyak, Ibu. Ada Make Believe Comic, kemudian ada Storyboard, kemudian ada Comic Maker. Bapak Ibu bisa ketikkan di Google-nya, nanti akan muncul itu yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian ada Comic Creator, ada Clip Studio Paint X. Ini mungkin yang harus diinstal di laptopnya ya, Bapak Ibu. Ini
aplikasi itu. Kalau yang langsung tinggal kita buka di web itu yang salah satunya Pixstone, kemudian Storyboarded, kemudian Make Believe Comic, itu bisa kita akses tanpa menginstal software. Kemudian ada lagi Canva, ini Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Ini Canva itu juga bisa membuat komik Bapak Ibu di Canva. Mungkin itu Ibu Farida beberapa software atau web yang saya rekomendasikan misalkan ingin belajar lebih untuk membuat komik dengan software atau web yang lain. Baik, terima kasih Bapak Lendi. Kita lanjut ke Bapak Wahyu Purbowo. Silakan Bapak Wahyu untuk langsung bertanya dengan Bapak Lendi. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengar suara saya? Maaf. Waalaikumsalam, terdengar Bapak. Silakan. Maaf Pak Lendi, ya, mungkin sedikit pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Tadi kan Pak Lendi menyinggung tentang snipping tool ya. Ya, snipping tool itu saya tadi cari iseng-iseng tidak ketemu atau belum ketemu mungkin, atau mungkin saya kurang lihat atau bagaimana. Yang saya tanyakan itu ada di Microsoft Word versi tahun berapa ya Pak Lendi? Ya. Sudah cukup itu saja Pak. Yang kedua berkaitan dengan tadi proses pemotongan yang memakai snipping tool. Tadi saya coba dengan versi lain, mungkin print screen, saya gabungkan, saya combine dengan Paint ya, yang aksesoris yang Paint. Nah, langsung saya letakkan di situ pakai Ctrl V, saya potong pakai crop, lalu saya lempar kembali saya save, langsung saya kemudian lempar ke Word. Ternyata juga bisa sebagus snipping tool tadi. Apakah itu bisa jadi alternatif kalau yang tidak ada snipping tool-nya di Microsoft Word-nya gitu. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapi. Terima kasih Pak Wahyu untuk informasinya ini Bapak Ibu. Mungkin tambahan ilmu dari Pak Wahyu yang sudah mempraktekkan ternyata di laptopnya atau di komputernya itu belum terinstall snipping tool. Untuk snipping tool ini itu berbeda dengan Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi bukan software yang jadi satu dengan Word, tapi berbeda. Biasanya kalau misalkan kita install laptop, biasanya itu langsung bawaan, sudah ada Bapak Ibu. Saya jarang menjumpai laptop atau komputer yang tidak ada snipping tool-nya. Jarang menjumpai itu. Jadi biasanya mesti ada. Kita coba Bapak Ibu search di softwarenya di bagian sampingnya Windows, biasanya di pojok bawah itu di sampingnya icon Windows atau Start ya, menu Start itu di bawah itu silakan ketik snipping tool, SNIPP mungkin. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa mengakses software yang lain seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, yaitu menggunakan Paint, atau sebenarnya kita tidak perlu pakai keduanya, baik snipping tool maupun Paint, langsung saja kita tekan tombol print screen yang ada di keyboard. Itu bisa, lebih simpel malah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya praktekkan. Jadi ketika kita sudah buka, sambil saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah membuka ini ya, komiknya kita, ini langsung saja Bapak Ibu tekan print screen yang ada di keyboardnya di pojok kanan atas. Biasanya tulisannya PRTSC biasanya. Di pojok kanan atas biasanya sampingnya F12 itu. Kita tekan aja satu kali. Sudah, ini saya tekan ini satu kali. Selanjutnya langsung Bapak Ibu buka Word-nya. Nah, buka Word. Mana Word saya? Ini. Saya buat halaman dulu. Nah, di sini Bapak Ibu langsung tekan Ctrl V. Ctrl V ya, yang ada di keyboard. Ctrl plus V. Nah, ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya langsung full satu layar. Nah, ini harus kita potong langsung di sini bisa. Caranya Bapak Ibu
ke menu picture format, ya biasanya di akhir sendiri, yang di atas ini, menu bar di sini itu picture format. Kemudian di bagian kanan sendiri, di sini ada menu crop. Nah ini kita tekan, nanti akan muncul kotak-kotak tanda hitam di pojokannya ini. Nah ini kita sesuaikan komik yang ingin kita pilih. Nah misalkan ini ya Bapak Ibu. Nah misalkan saya ambil 3. Oke, berhasil. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu, silakan tekan lagi icon crop yang ada di atas ini. Nah, di sini crop. Nah, otomatis terpotong seperti ini Bapak Ibu. Mungkin itu ya, lebih singkat ya Bapak Ibu, tidak perlu membuka snipping tool, misalkan tidak ada snipping toolnya. Terima kasih Pak Lendi. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bapak Lendi dan Bapak Wahyu atas pertanyaannya. Sebelum kita ke Bapak Ibu peserta yang raise hand, Pak Lendi, mungkin Pak Lendi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Sangat antusias. Baik. Silakan Pak Lendi. Saya sebentar ya Bapak Ibu, sambil saya scroll dulu ke atas. Pertanyaan dari Ibu Emma. Untuk jenjang SLB, kumpulan komiknya adakah Pak Lendi? Oh ya Bu. Bapak Ibu nanti saya tambahkan di foldernya itu untuk mengumpulkan. Untuk folder SLB mungkin bisa saya tambahkan nanti sebelum saya share. Kemudian Ibu Siti Hatijah, bagaimana caranya jika mau membuat komik dengan tim yang baru lagi? Mungkin maksudnya membuat komik baru mungkin ya. Mungkin buat judul baru. Saya praktekkan. Kalau ingin membuat yang baru Bapak Ibu, bisa ulangi lagi create now. Nah, di sini. Jadi, kalau sudah masuk di berandanya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik My Comic, kemudian create now. Nah, di sini. Ya, terima kasih. Hehehe. Nah, berarti ini nanti kita membuat komik lagi dari awal, yang berbeda dengan yang tadi kita buat. Seperti itu, Ibu. Kemudian ini banyak sekali, sebentar ya Bapak Ibu. Saya takut terlewat, jadi saya pelan-pelan. Dari Ibu Dewi. Gimana supaya gambarnya perempuan pakai jilbab? Ini menggunakan avatar, ya Ibu Dewi. Avatar yang sudah kita edit itu kita gunakan di komiknya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu membuat avatar yang memakai jilbab, ya memakai kerudung, Bapak Ibu cara masukkannya silakan ke karakter, ke menu karakter. Kemudian pilih yang Mi, ya sampingnya custom ini, yang Mi ini. Nah Bapak Ibu klik, nah di sini, ini avatar yang sudah saya buat kemarin menggunakan kerudung. Nah ini kita pilih, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti itu, Ibu. Kemudian dari Kemudian ini Pak, bagaimana caranya mendelete gambar yang salah? Mungkin itu Pak. Ya, mendelete. Misalkan karakter salah ya Bapak Ibu. Misalkan ini saya tambahkan lagi satu lagi karakter. Nah, misalkan ini. Oh, ternyata saya tidak jadi pakai karakter ini. Nah, gimana cara menghapusnya supaya ini hilang? Caranya adalah Bapak Ibu ke karakter ya, ke menu karakter. Kemudian di sini di karakternya itu Bapak Ibu silang. Nah, di sini disilang. Ini saya hilangkan. Nah, nanti hilang. Kalau misalkan background salah, misalkan saya pakai ini.
oh ternyata saya tidak jadi pakai ini. Saya ingin pakai yang lain. Bapak Ibu tidak perlu dihapus, langsung klik saja gambar yang ingin dipakai. Bapak Ibu pilih saja langsung. Misalkan ini. Nah, otomatis nanti berubah Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menghapus. Kalau misalkan memasukkan hewan, ini, kemudian ini ingin saya hapus, berarti Bapak Ibu di bagian ini, menu yang animal ini, nah di sini silakan pilih yang tanda ini, ya, tanda tidak menggunakan. Nah ini otomatis hilang. Mungkin itu elemen-elemen yang biasa kita gunakan, baik background, karakter ataupun hewan. Mungkin ini Pak Lendi dari Ibu Fatmiati. Mohon izin tanya Bapak Lendi, fokus itu apakah hanya terbatas 2 karakter saja, begitu Pak? Fokus. Bentar. Mungkin maksudnya ini ya, Ibu. Fokus ini ya, Ibu. Kalau misalkan saya tambahkan karakternya ada 3. 1, 2, bentar. Saya tambahkan lagi sebanyak 3 karakter. Ini misalkan. Nah, kemudian fokusnya saya ubah. Nah, ini bisa 3 langsung Bapak Ibu. Bisa langsung 3 untuk fokusnya. Baik Pak Lendi. Ini sangat banyak sekali Pak. Ini saya akan bacakan dari Ibu Irma. Bagaimana caranya menambah kata di judul komik tapi letaknya beda. Misalnya judul utama di atas dan nama penyusun di bawah dalam satu panel. Begitu Pak. Bagaimana Mbak Melisa? Jadi kata di judul komik, tapi letaknya berbeda. Misalnya judul utamanya di atas dan nama penyusun di bawah dalam satu panel. Begitu, Pak. Ya. Untuk caption, Bapak Ibu, untuk caption, misalkan ini saya tambah caption, add caption ya. Nah, ini memang terbatas, Bapak Ibu. Kita misalkan ini. Nah, caption seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita hanya bisa menambahkan 1, Bapak Ibu, untuk captionnya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan pembuatnya, berarti kita caranya gini saja, Bapak Ibu. Kita siapkan background ya di sini, Bapak Ibu. Background dari luar, di mana di backgroundnya itu kita sudah sematkan nama kita, misalkan di sini. Nah, membuat gambar sendiri untuk awal. Nah, di sini kita tulis sudah nama kita, misalkan pembuatnya saya Dendi Ika Hermawan. Nah, sudah saya tulis di sini di backgroundnya yang kita masukkan tadi. Mungkin itu caranya, Bapak Ibu, untuk menambahkan beberapa kata yang ada di judul. Baik, Pak Lendi. Kita ke Bapak Ibu yang sudah raise hand dan juga sudah menyalakan videonya. Bapak M. Iqbal, silakan Bapak. Terima kasih. Pak Indi, terima kasih ilmunya, bagus sekali hari ini. Sudah 3 malam hari ini untuk malam terakhir. Begini Pak, saya ini mengajar di SMA. Tadi kebetulan tadi malam itu mengikuti mungkin sekitar 15 menit karena di sini sudah mulai jam 7, di sini jam 9. Dan sudah hampir setengah 10 itu ketiduran. Jadi nggak ikut keseluruhan. Jadi tapi tadi begitu pulang sekolah jam 6, saya buka-buka dan belajar. Ini kebetulan waktu membuat karakter murid, itu yang muncul
anak SD, anak yang kecil. Dan saya yang ingin ininya anak remaja yang SMA supaya masuk ke siswa apabila saya menampilkan untuk pembelajaran di SMA. Apakah bisa untuk merubah tinggi karakter atau bagaimana, Pak? Begitu itu saja, Pak, pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bapak Lendi. Saya jawab. Terima kasih Pak Iqbal. Ini Pak Iqbal dari Ambon ya Pak. Ya, di Ambon memang mungkin berbedanya 2 jam. Ya Pak Iqbal, untuk karakter mungkin yang lebih tinggi yang menunjukkan itu remaja atau siswa SMA, kita pilih saja Bapak Ibu untuk karakternya itu kita coba-coba cari yang memang tinggi badannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan salah satu karakter, oh ternyata ini karakternya tinggi badannya tidak sesuai, Bapak Ibu hapus saja, disilang saja karakternya, kemudian memilih karakter yang lain. Jadi dipilih karakter yang tingginya sama dengan yang kita inginkan. Seperti itu Pak Iqbal. Baik, jadi harus dipilih-pilih begitu Pak Iqbal untuk karakternya gitu. Masih semangat ya Bapak Iqbal dari Ambon. Alhamdulillah sekali, tetap semangat Bapak. Dan nantinya harapannya semuanya peserta ini bisa memiliki output berupa komik begitu. Nah, kita lanjut ke Bapak Agus Handana. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Lendi, mungkin saya ketinggalan ya barangkali nih, tapi saya coba menanyakan. Itu tadi kalau memindah posisi ya, misalnya tadi kan sudah ada gambar background atau bandar objek yang lain, itu misalnya dipindah. Jadi yang di belakang jadi di depan, depan jadi belakang, itu sudah belum ya dijelasin ya? Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Silahkan Bapak Lendi untuk menanggapinya. Baik Pak Agus, untuk mungkin terkait posisi letak setiap karakter ya, Bapak Ibu, ataupun gambar yang lain. Itu memang otomatis Bapak Ibu untuk gambar yang kita masukkan itu. Jadi ketika kita input, kemudian kita ubah backgroundnya, benda yang di depan, benda yang di belakang itu disesuaikan oleh fixtone-nya. Jadi otomatis disesuaikan. Seperti itu, Bapak. Kalau misal terhalang, berarti bisa kita geser saja, Pak. Untuk menggesernya, supaya kita bisa lebih banyak gesernya, itu Bapak sambil tekan tombol ALT yang ada di keyboard. Jadi ketika klik karakternya, itu silakan sambil tekan tombol ALT, sambil menggeser. Itu nanti kita bisa geser lebih bebas, tidak hanya ke kanan dan ke kiri. Baik, terima kasih Bapak Lendi. Semoga Bapak Agus dan Bapak Ibu peserta yang lain bisa memahaminya. Kemudian Bapak Ahmad Marzuk, silakan Bapak Ahmad. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Saya dari Jember, Pak Lendi. Saya mau tanya. Kira-kira kalau kita membuat komik ini tidak menggunakan di webnya langsung, tetapi kita menggunakan Google Slide, bagaimana? Bisa tidak? Satu. Kemudian yang kedua, di dashboard-nya Pixton itu, di situ banyak sekali ya pilihannya. Ada comic builder, avatar maker, classroom. Nah, yang saya tanyakan ini classroom-nya itu. Classroom, kemudian lesson idea, comic school, itu bagaimana Pak Lendi? Itu saja Pak Lendi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapi. Terima kasih Pak Ahmad.
Marzuki untuk pertanyaannya tadi, apakah kita bisa membuat komik itu tidak langsung di webnya, tapi di Google Slide? Di Pixton, Bapak Ibu, itu disediakan add-on. Add-on ini salah satunya bisa terkoneksi dengan Google Slide. Mungkin Bapak Marzuki pernah melihat mungkin ketika membuka Google Slide ada Pixton di situ. Nah, tidak hanya ada di situ. Di Pixton ini juga terkoneksi dengan Google Classroom, juga bisa dengan Canva. Kalau Bapak Ibu pernah membuka Canva itu ada di situ Pixton. Saya coba tunjukkan ya Pak Ibu untuk add-on-nya itu. Bentar, saya share screen lagi. Saya buka Canva ya Pak Ibu. Random saja. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan saja. Nah, di sini ada Pixton, Bapak Ibu. Jadi di Canva itu ada Pixton. Ini itu adalah program kerjasama antara Canva dengan Pixton. Jadi disediakan add-on yang ada di sini. Jadi ketika kita install, kita gunakan di Canva ini, Pixton itu menyediakan karakter-karakternya. Tapi Bapak Ibu, karakternya ini tidak bisa diubah ketika kita pakai di sini. Baik itu posenya, ekspresinya, bajunya, itu tidak bisa diubah. Jadi sudah bentuk seperti ini, hanya gambar kartunnya saja yang bisa kita manfaatkan. Termasuk juga ketika di Google Slide ataupun di Google Classroom. Ketika kita memanfaatkan add-on-nya itu. Jadi seperti itu Pak Marzuki. Jadi kalau misalkan kita mau mengedit komik di web lain, entah itu di Google Slide atau di Canva, menggunakan fitur add-on-nya itu, mungkin keterbatasan dalam kita merubah posenya dan juga ekspresinya. Itu tidak bisa. Seperti itu Pak Marzuki. Kemudian tadi untuk menu-menu yang ada di Pixton ya. Seperti itu ya Pak Ibu. Yang disampaikan Pak Marzuki tadi sebentar. Nah, di dashboardnya ini. Nah, ini ada Classroom, Avatar Maker, sama Comic Builder ini kemarin sudah kita buat. Sudah kita pakai. Kalau yang ini saya tidak pernah menggunakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang saya menggunakan Pixton ini hanya untuk membuat komik, jadi tidak lebih untuk pembelajaran yang siswanya itu masuk ke dalam Pixton dan mereka membuat juga. Jadi saya tidak menggunakan itu. Jadi kalau untuk Classroom ini, nah di sini itu sebenarnya di Pixton itu sudah disediakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan siswa kita ke dalam Classroom ini untuk bersama-sama membuat komik, menciptakan komik. Jadi ketika kita mendaftar ada educator, ada student ya, seperti yang kemarin kita perlihatkan bersama-sama. Nah, ketika kita mendaftar sebagai siswa, kita itu bisa masuk ke Classroom yang disediakan oleh guru. Dengan cara gurunya harus membuat Classroom-nya dulu, membuat kelasnya. Nah, nanti kelasnya kalau sudah dibuat, itu ada kodenya. Kodenya itu kita bagikan ke siswa. Jadi ketika siswa nanti mendaftar akun sebagai siswa, nanti mereka akan disuruh untuk memasukkan kode. Nah, kode itu yang akan mereka bawa atau mereka diarahkan untuk menuju kelas yang kita buat ini. Jadi di sini, di kelas ini, siswa bisa membuat komik bersama-sama, siswa juga bisa melihat komik yang digunakan guru. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya saja karena komik Pixton ini hanya 7 hari untuk yang basic, saya jarang menggunakan ini sih. Saya pernah menggunakan Classroom untuk menambahkan beberapa siswa untuk bersama-sama membuat komik. Saya pernah. Tapi tidak banyak siswa yang saya masukkan. Seperti itu Pak Marzuki. Baik, terima kasih Bapak Lendi. Kita lanjut ke Ibu Yusrini. Bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Ya,
Makasih Bu. Pak, ini mau nanya sebenarnya jawabannya tadi udah tahu pertanyaan Pak Marsudi tadi. Cuman tadi dicoba pada saat pemakaian snipping tool tadi di awal kegiatan tadi, share screen-nya terkendala sinyal atau enggak. Tahu yang lain, cuman udah dicoba dicari enggak ketemu Pak. Bisa diulangi lagi sedikit pemakaian snipping tool-nya. Kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Yusrini. Silakan Bapak Lendi. Ya, baik Ibu Yusrini. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Mungkin tadi terkendala sinyal mungkin. Untuk penggunaan snipping tool. Bapak Ibu mungkin yang baru join atau mungkin baru menyimak. Saya sampaikan kembali. Untuk menyimpannya itu ada cara yang lebih singkat tadi yang sudah saya praktekkan. Tadi itu langsung ketika Pak Wahyu tadi bertanya, itu langsung menggunakan tombol PRTSC yang ada di keyboard atau print screen tanpa menggunakan snipping tool. Itu lebih cepat karena kita tidak perlu membuka software snipping tool. Jadi ketika kita sudah buka komik, langsung saja kita tekan print screen, kemudian kita ke Microsoft Word, kemudian Ibu silakan tekan Ctrl V atau di paste di situ. Ctrl V, setelah itu baru kita crop. Tadi sudah saya praktekkan. Nah, tapi karena Ibu bertanya tentang penggunaan snipping tool, saya coba praktekkan lagi ya Ibu. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah ini terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Kalau sudah kita buka snipping tool ya, Pak Ibu, kita klik new. Bentar. Yang di Bigstone, saya buka dulu komiknya. Bentar. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke. Terlihat, Bapak. Saya buka snipping tool, terlihat? Apakah terlihat saya membuka snipping tool? Terlihat, Pak, snipping Ya. tool-nya. Kemudian di sini kita klik new ya, Bapak Ibu. Klik new. Nah, selanjutnya ini kita arahkan ke gambar yang ingin kita pilih. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu. Mbak Melisa mungkin bisa membantu menjawab. Terlihat Pak ya? Lendi. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tekan print screen, tombol PRTSC yang ada di keyboard. Setelah kita geser ini, ya, kita tekan. Kemudian kita lepas. Nah, setelah itu ini kita abaikan Bapak Ibu, kita minimize saja. Kemudian kita buka Word. Kemudian di sini kita Ctrl V. Mohon maaf sebentar. Tadi saya tekannya kurang. Saya ulangi. Nah, ini Pak Ibu. Saya Ctrl V, kemudian muncul seperti ini. Sudah terpotong. Ya. Tapi saya bedakan kalau misalkan saya hanya print screen, ini saya tekan print screen saja, tanpa snipping tool ini Bapak Ibu. Saya langsung tekan tombol PRTSC yang ada di keyboard. Kemudian saya tempel di sini, saya Ctrl V, Ctrl plus V, ya saya paste. Nah, ini munculnya langsung satu layar penuh. Jadi harus kita crop di Word-nya. Ya, Bapak Ibu, di sini. Di format picture. Kemudian di menu crop ini. Nah, ini kita crop sendiri. Nah, di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk caranya. Ibu Yusrini. Baik, semoga Ibu Yusrini dan Bapak Ibu yang lainnya bisa memahaminya. Kemudian jika Bapak Ibu masih ada yang bingung, Bapak Ibu bisa nantinya bisa mengulang kembali
melihat rekaman Zoom yang ada, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita ke Ibu Mirna Sintami. Silakan Ibu Mirna. Terima kasih, Bu. Bertanya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Lendi, bagaimana kalau kita mau mengganti wajah atau kepalanya menjadi kita? Bisakah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mirna. Silakan Pak Lendi untuk menanggapi. Oke, Ibu Mirna, untuk pertanyaan, apakah kita bisa mengganti? Ini tadi sempat ditanyakan oleh, tadi saya lupa. Untuk wajah kita tidak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa kita mengganti dengan wajah kita. Jadi di Pixton ya berarti untuk karakternya yang sudah disediakan di Pixton, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita menggunakan kepala kita. Mungkin bisa, tapi harus kita buat sendiri fotonya. Mungkin kita masukkan gambar seperti tadi. Jadi kita edit dulu gambar kita, sudah dipotong, baru kita masukkan ke dalam pistonnya. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk langsung di pistonnya tidak bisa. Baik, untuk di Pixtonnya mungkin untuk gambarnya kita masih belum bisa ya Pak Lendi. Tapi mungkin kalau ditambahkan gambarnya ke Pixton mungkin bisa, begitu Kak Pak Lendi. Betul, baik, mungkin Pak Lendi bisa membaca pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Pak Lendi sangat antusias sekali Bapak Ibu pada malam hari ini, Pak. Ini ada pertanyaan tadi yang cukup menarik. Saya baca dari Bu Nur Hasanah. Apa kelemahan dan kelebihan pembuatan komik menggunakan Pixton dengan aplikasi Canva atau yang lainnya? Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah pernah membuat komik dengan software yang lain, dengan website yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Make Believe Comics, ada Storyboarded, kemudian ada Canva juga. Menurut saya yang paling bagus, yang paling menarik itu memang Pixton. Memang Pixton secara dari tampilan, dari bentuk karakter, dari background itu, menurut saya yang terbaik dan yang mudah digunakan itu di Pixton, Bapak Ibu sebenarnya. Ya mungkin untuk akun basicnya memang Pixton terbatas. Tapi dari segi visualnya, tampilannya, itu Pixton itu lebih baik, lebih unggul menurut saya dari website yang lain. Bapak Ibu sudah mempraktekkan, kita bisa merubah posenya, kita bisa merubah bajunya, ada karakter yang berkerudung, kemudian ekspresi wajahnya bisa kita ubah, dan juga background-backgroundnya lebih menarik ya tampilannya. Itu sudah kita praktekkan ya Pak Ibu bisa merasakan mungkin visualnya sudah sangat bagus ya, sangat menarik. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin mau mencoba aplikasi itu tadi yang saya sampaikan, Storyboarded, kemudian Make Believe Comics, ataupun Canva, mungkin Bapak Ibu bisa nanti membandingkan. Ya. Baik Pak Lendi, mungkin ini ada salah satu pertanyaan yang menarik juga dari Bapak Suryo Arif. Saya ingin bertanya apakah ada perbedaan terkait kualitas penyimpanan komik yang berbayar dengan yang menggunakan snipping tool, kemudian keunggulan yang berbayar bagaimana Pak? Begitu. Baik. Untuk akun yang gratis sebenarnya penyimpanan menggunakan snipping tool, menggunakan print screen ini hanya tips ya Bapak Ibu, tips karena kita tidak bisa mendownload komiknya. Tentunya dengan kita menggunakan penyimpanan secara istilahnya ilegal ya Pak Ibu, istilahnya ilegal karena kita memprint screen, tidak mendownload. Nah, itu memang sedikit menurun kualitasnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah upgrade ke akun yang premium, mungkin ketika kita download, mungkin akan tampilannya sedikit lebih jernih. Tapi kalau menurut saya Bapak Ibu, tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Tidak jauh berbeda hasilnya. Jadi meskipun sedikit menurun, tapi tetap masih jelas. Secara gambar, tulisannya juga jelas. Mungkin tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Tapi untuk perbedaan dari segi fitur, yang pasti ketika kita ke premium bisa di-download langsung tanpa menggunakan print screen. Itu Bapak Ibu.
Baik, Pak Lendi, mungkin kita ke satu pertanyaan terakhir begitu ya, Pak. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group begitu ya, Bapak Ibu. Kita ke Ibu Juwita. Silakan Ibu Juwita untuk langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya mau bertanya. Tadi saya sudah buat komiknya, terus saya menggunakan latar yang ada siswanya gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah tanpa membuat karakter, bisa nggak dimunculkan kata-kata di sana gitu? Karena tadi saya coba sih nggak bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya agak tertarik tadi nulis bersambungnya bagaimana caranya ya, saya belum bisa. Terus yang terakhir sekedar masukan sih buat teman-teman yang sedang belajar seperti saya dalam snipping tool itu paling gampang menggunakan shift sama simbol Microsoft Word tambah S. Langsung 3. Terima kasih. Itu gampang sekali. Makasih. Baik, terima kasih Bu Juwita atas pertanyaannya dan sharing bersamanya. Terima kasih. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapinya. Terima kasih Ibu Juwita untuk pertanyaan dan juga informasinya ini bermanfaat untuk saya juga pribadi, untuk Bapak Ibu juga semua. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Juwita terkait menggunakan background yang ada siswanya, apakah bisa kita tambahkan balon kata mungkin Ibu ya, mungkin percakapan dari siswa yang tidak ada di background. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kemarin sudah saya praktekkan ketika membuat itu, saya pakai background yang ada siswanya. Jadi saya harus memasukkan karakter dulu untuk memunculkan balon kata itu. Jadi balon kata itu sudah melekat ke karakter. Tidak bisa ketika background kita beri balon kata. Itu untuk piston yang terbaru ini. Kalau dulu bisa Ibu, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Kemudian yang kedua tadi terkait kata bersambung. Nah, itu saya menggunakan caption Ibu. Saya share screen, bentar. Mungkin yang ini ya, Ibu, kata bersambung ini. Sebentar, saya edit ulang. Ini terlihat, ya, untuk share screen saya. Terlihat Pak Lendi. Baik, di sini mungkin, ya, di sini misalkan saya ingin tambahi, di sini bersambung, saya ingin tambahi bersambung. Caranya Bapak Ibu, silakan pergi ke menu Words, ya, yang berwarna toska. Kalau sudah, di sini add caption, tambahkan caption. Nah, kemudian di sini pilih yang ada yang bawah, ya, atau yang atas. Kalau yang tengah nanti backgroundnya berubah. Nah, pilih yang bawah saja. Nah, silakan tuliskan bersambung. Setelah itu klik tanda centang. Nah, nanti muncul di bawah. Ataupun di atas juga bisa. Nah, ini. Tapi kalau di tengah nanti hilang ini Bapak Ibu, kalau pilih yang tengah. Mungkin itu Ibu Juwita. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan baik di kolom chat maupun yang ini ditanyakan secara langsung yang belum sempat saya jawab. Bapak Ibu tetap bisa menanyakannya melalui grup WA ya Bapak Ibu. Masih bisa menanyakan melalui grup WA ataupun melalui chat pribadi ke saya, silakan. Insya Allah kalau misalkan saya sedang senggang, tidak sedang mengajar ya Bapak Ibu, karena saya juga pagi masih mengajar Bapak Ibu, jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu ya, mungkin chatnya ketika pagi mungkin saya belum sempat membalas, mungkin saya akan balas ketika saya sudah senggang. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya baik di grup WA maupun di kolom maupun personal, chat personal. Insya Allah saya akan jawab Bapak Ibu sebisa saya. Mungkin itu Mbak Melisa, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga ini, di mana ini masih kategorinya belum pertemuan terakhir ya Bapak Ibu, karena
Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Semoga dengan pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga, Bapak Ibu bisa terus semangat untuk membuat sebuah komik pembelajaran dengan Pixton tentunya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang tertinggal atau tidak mengikuti pada pertemuan kedua, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami nantinya akan mengirimkan rekaman Zoom meeting-nya kepada Bapak Ibu begitu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar lagi untuk menyimak rekaman Zoom ulang, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Guru Inovatif Indonesia nantinya akan menyiapkannya, begitu ya Bapak Ibu, dan nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp Group. Dan tentunya untuk pembagian segala bentuk administrasinya akan kami lakukan besok paling lambat ya Bapak Ibu, atau paling lambat lusa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bersabar. Nah, kemudian di sini kami dari Guru Inovatif Indonesia perkenankan kami untuk menyampaikan kegiatan kami, salah satu kegiatan kami, begitu ya Bapak Ibu. Saya izin terlebih dahulu Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan kami ini. Di bulan Agustus, Bapak Ibu, ada workshop nasional implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ini tidak berbayar, begitu Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar 100% gratis, dan kami memang dari tim Guru Inovatif Indonesia ini mengadakan kegiatan ini rutin setiap awal bulan, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya, di mana tanggalnya itu pada 1 sampai 3 Agustus 2022 untuk waktunya mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan narasumber-narasumbernya seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu baca. Di sini ada Ibu Rizky Rahmadaniar, MPD. Beliau adalah salah satu Balai Guru Penggerak NTB. Menyampaikan materi mengenai menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian ada Ibu Dr. Noni Indrawatiningsi MPD, beliau adalah pendamping guru penggerak. Beliau akan menyampaikan mengenai penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian ada Bapak Klikian Pradana, SPDG RMM, beliau merupakan kontributor perangkat ajar IPA kurikulum merdeka. Dan nantinya akan dijelaskan mengenai lebih lanjut, yaitu terkait optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Nah, fasilitasnya bisa dilihat seperti di bawah ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik daftar webinar gratis. Dan nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pendaftarannya di sini. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Begitu. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lendi Kehermawan atas penyampaian materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat semangat sekali pada malam hari ini, dan harapannya Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah komik pembelajaran begitu ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus tetap semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas begitu. Nah, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan begitu ya Bapak Ibu. Kami dari tim Guru Inovatif Indonesia mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami dari tim Guru Inovatif Indonesia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.